Teknik membuat orang merasa spesial. Tahukah Anda apa yang menyebabkan orang-orang di luar sana banyak berselisih, banyak berantem? Ini fakta yang sangat benar. Inti dari masalah perselisihan ini ternyata sangat sederhana, yaitu saya merasa diri saya nggak penting. Orang-orang mungkin tidak menyadarinya, pun menyadarinya tidak mungkin mereka terang-terangan bilang begitu. Nah, ketika Anda mengupas kembali rasa frustasi Anda, rasa sakit hati Anda, muaranya pasti ke rasa marah. Dan marah ini dipicu karena merasa tidak penting, merasa tidak dihargai. Nah, pemicu marah itu ada berbagai macam cara. Pertama, diacuhkan, dibohongi orang, diejek, dicuekin, diabaikan, omongannya nggak didengar, idenya nggak didengar, atau disia-siain, udah kerja, udah capek-capek, malah nggak dihargai, disia-siain, kerjaannya salah semua. Kenapa nggak dari awal bilang kalau itu salah? Jika ini banyak terjadi di kantor, maka perselisihan pasti akan muncul. Mulai dari perselisihan akar rumput antara staf, atau malah perselisihan tingkat manajemen. Maka dari itu, perlu kita pelajari bersama bagaimana teknik untuk memastikan bahwa tim kita benar-benar merasa dihargai, merasa dirinya itu penting. Karena ketika mereka merasa demikian, mereka akan lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. Teknik ini tidak hanya dapat mengurangi konflik, tapi juga meningkatkan kualitas serta kedalaman hubungan yang Anda miliki dengan setiap anggota tim Anda. Terdapat 7 poin agar teknik ini berhasil. Akronimnya spesial, dengan kepanjangan serve, melayani, personalize, khusus atau disesuaikan, encourage, menyemangati, courtesy, rasa sopan atau hormat, interest, minat, appreciation, hargaan, listen, mendengarkan. Mari kita bahas satu persatu. Teknik serve, jiwa melayani. Sebuah kata yang harus menjadi inti dalam karakter kepemimpinan Anda dan ada dalam sikap Anda saat berhadapan dengan orang lain. Mindset sesat. Agar hidup saya bahagia, saya akan melakukan semua cara yang mungkin dapat saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Mindset benar, agar hidup saya dapat bahagia, saya harus melihat apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan orang lain sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Anda bisa mendapatkan semua yang Anda mau dalam hidup ini selama Anda menolong cukup banyak orang untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi fokus utama Anda bukan apa yang orang pikirkan tentang Anda, tetapi lebih kepada apa yang bisa Anda bantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anda lebih fokus keluar, mengurangi fokus ke dalam. Seakan-akan Anda berkorban, tetapi sesungguhnya Anda yang menang dan mereka pun menang. Seperti filosofi Idul Adha. Tugas pemimpin 24. Fokus utama perusahaan adalah bagaimana agar kita semua memenuhi dan melampaui kebutuhan serta harapan konsumen, agar perusahaan ini dapat jauh lebih sukses dari sekarang. Sebagai pemimpin, Anda harus sering-sering nanya ke diri sendiri, bagaimana cara saya melayani anggota tim saya dengan baik? Bagaimana cara saya membantu mereka melakukan pekerjaan sebaik mungkin yang dapat mereka lakukan? Cara Anda melayani tergantung pada orang yang Anda hadapi dan keadaannya saat itu. Melayani orang, memprioritaskan orang, merupakan sebuah sikap yang harus mengalir secara otomatis pada perilaku Anda sehari-hari. Jika dan hanya jika Anda ingin meraih kebahagiaan hakiki sebagai pribadi dan sebagai pemimpin. Anda mau kan? Teknik personalize, khusus disesuaikan. Anda pilih mana? Dapat voucher gratis atau dapat hadiah berupa barang yang udah lama Anda idam-idamkan. Bisa nangkep maksud saya? Buatlah orang merasa spesial, istimewa, khusus, dan penting, termasuk dalam pertemuan tatap muka. Ciptakan pertemuan khusus Anda dengannya, hanya untuk dirinya. Sebut namanya berkali-kali, syukur-syukur Anda tahu nama panggilan kecil yang dia sukai itu apa. Tugas pemimpin 25. Miliki obsesi pribadi untuk membuat bawahan Anda menjadi merasa istimewa. Jika Anda membaca artikel yang Anda rasa sesuai dengan minat atau dapat mengupgrade pekerjaan bawahan Anda, kirimlah artikel atau gambar itu padanya. Jadikan ini kebiasaan rutin untuk mengembangkan anggota tim Anda secara personal satu persatu. Daripada menunjukkan kemurahan hati dengan memberi gaji sebesar-besarnya sampai pada titik di mana perusahaan gak mampu bayar akibat kinerja perusahaan yang stagnan, daripada memenuhi tuntutan kesejahteraan pegawai karena kebutuhan konsumtifnya sendiri yang tidak bisa ia kendalikan, akibat kesalahan mereka sendiri yang gak belajar, gak paham ilmu mengelola duit, lebih baik Anda memberinya perhatian rutin, hadiah yang bersifat personal,
di saat yang tepat dikasihnya agar mereka merasa dispesialkan dan diistimewakan. Hadiah pribadi memerlukan pemikiran sebelum Anda membelinya. Pemikiran inilah yang penting. Jika Anda berpikir untuknya, menunjukkan bahwa Anda telah menempatkan dirinya spesial, istimewa di hati Anda, sehingga Anda rela memikirkan hadiah apa yang paling oke gitu kan, yang akan kita kasih ke dia. Nah, cara ini akan memberikan dampak psikologis yang jauh lebih besar. Tugas pemimpin 26, perusahaan telah memiliki kebijakan Magic Moment. Pelajari betul kebijakan istimewa ini. Sebagai pemimpin, tolong seriuslah dalam memikirkan hadiah apa yang akan Anda berikan pada bawahan Anda saat Magic Moment itu tiba untuknya. Sebisa mungkin jangan kasih duit, jangan mikir praktis. Biar dia aja yang mikir mau dipakai apa nih duitnya, gua kasih duit aja. Salah itu. Karena Anda yang harus mikir sebagai kadifnya, sebagai manajernya, sebagai GM-nya, itu Anda yang harus mikir untuk membuatnya merasa sebagai anggotamu yang diistimewakan.